ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لخير الدين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan diri kita dan dari segala keburukan amal perbuatan kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kita bersalawat kepadanya dan kepada keluarganya, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan penting yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita selalu konsisten, agar kita selalu komitmen di atas jalan kebaikan dan ketaatan hingga ajal kita tiba. Bahkan tidak sekedar konsisten, kita juga didorong dan dimotivasi untuk berlomba dan berkompetisi dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita tidak boleh puas dan kita tidak boleh bangga hanya dengan satu atau dua kebaikan saja. Selagi umur masih ada, maka kita harus menambah dan melipat gandakan kebaikan, melipat gandakan amal ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqun, dan orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. As-sabiqun, mereka itulah orang-orang yang bersegera akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang di dunia ini bersegera melakukan kebaikan dengan berbagai ragam dan bentuknya, merekalah yang akan lebih dahulu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan lebih dahulu menempati istana-istana tertinggi di surga dan di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan terhadap semua nikmat abadi itu hendaknya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berlomba untuk mendapatkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri
Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengukuhkan semangat berlomba dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ketaatan sebagai salah satu karakter, sebagai salah satu ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 114, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyebutkan ciri dan karakter orang-orang soleh, yaitu mereka adalah yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka adalah senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa yusari'una fil khairat, dan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, wa ulaika minas solihin. Mereka itulah orang-orang soleh. Itulah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan musim-musim kebaikan dari waktu ke waktu untuk kita. Itulah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala dan keutamaan yang beragam dalam setiap kebaikan dan amal soleh yang semuanya berpuncak kepada Jannatul Naim, surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, agar supaya kita selalu termotivasi dari waktu ke waktu di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak pernah membatasi kebaikan hanya pada momentum-momentum tertentu saja, lalu di luar itu kita larut dalam dosa, kita larut dalam kelalaian, kita larut dalam kemaksiatan. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah oleh karena Allah Subhanahu wa taala berulang kali menggunakan kata bersegera dalam setiap perintahnya kepada kita untuk tetap di atas jalan kebaikan, untuk tetap di atas jalan kebenaran, untuk tetap di atas jalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabiqu, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, arduha ka ardis samai wal ard, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus bersegera dalam melakukan berbagai kebaikan, dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena waktu dan kesempatan kita untuk mengejar ketaatan dan amal soleh sangatlah terbatas. Hidup kita di dunia ini dengan semua fasilitas dan kesenangannya berkejaran dengan ajal dan kematian kita, ajal dan kematian yang tidak kita ketahui kapan dan di mana dan bagaimana akhir hidup kita. Itulah sebabnya kita harus bersegera dan berlomba, bukan berlomba dengan siapa-siapa, tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri, berlomba dengan kematian yang terus mengiringi dan mengintai kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran lain dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kita, kepada tujuan dan obsesi yang tertinggi dan termulia, yaitu ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Maka seorang muslim tidak boleh membiarkan obsesi dan tujuan hidupnya hanya berputar-putar pada dunia yang sementara ini. Seorang mukmin tidak boleh membiarkan hidupnya terseret dalam cita-cita yang hina, yang dipenuhi oleh hasrat cinta yang tak habis-habisnya kepada dunia. Oleh karena dunia akan segera berakhir dan usai. Sekali lagi, kehidupan kita di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bersegera dan berlomba dengan diri kita sendiri, dengan ajal kematian kita, untuk meraih karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, karunia ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وصلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kesempatan kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka seorang muslim selalu diingatkan untuk memanfaatkan waktunya kepada hal-hal yang produktif untuk kehidupan akhiratnya. Setiap muslim harus menjaga modal waktu yang terbatas dari hal-hal yang tak bermanfaat, apalagi hanya untuk memberatkan catatan keburukan kita di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan kita semua hampir sepakat bahwa salah satu benda yang menyedot waktu terbesar di era ini adalah penggunaan gadget kita dengan segala varian dan bentuknya, dengan semua manfaat kebaikan yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa mengingkari banyaknya mudarat yang juga mengingkari penggunaan kita terhadap media bernama gadget itu. Informasi-informasi hoax, hal-hal tidak penting bahkan haram, permainan dan game yang menghamburkan waktu bahkan dana, interaksi dengan medsos yang tak habis-habisnya. Semua itu seringkali tanpa disadari menghabiskan berjam-jam waktu kita, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka seorang muslim yang menyadari bahwa hidup ini adalah proses berlomba dan berkejaran dengan waktu dan ajal, seharusnya mempunyai kewaspadaan level tinggi terhadap apa saja yang menghabiskan waktunya dalam kesia-siaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirat illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.